Selamat siang pemirsa, Anda kembali bersama kami di Lensa Berita Terkini bersama saya Naira Sania. Sudah 2 pekan berlalu sejak perayaan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. Namun, refleksi terhadap lembaga pendidikan pesantren masih terus berlanjut. Hari ini, kami kembali menyoroti isu krusial yang mewarnai perbincangan publik, yaitu kontroversi tayangan Trans 7 yang menyinggung adab dan dugaan feodalisme di lingkungan pesantren. Kasus ini menuntut pihak pesantren untuk bersikap transparan sekaligus menunjukkan keteguhan tradisinya. Untuk mendalami pandangan di lapangan, kami terhubung dengan reporter kami yaitu Deista Nursifa yang berada di Pesantren Terpadu Al-Bidayah. Baik kepada Deista, bagaimana tanggapan dan refleksi di pesantren saat ini pada awal November terkait kontroversi yang sedang mencuat? Baik, terima kasih Naila dan selamat siang pemirsa. Saya Deista Nursifa melaporkan langsung dari Pesantren Terpadu Al-Bidayah. Perayaan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober kini memang telah usai. Namun gema dan maknanya masih terasa kuat. Tahun ini, suasana Hari Santri diwarnai oleh perbincangan hangat terkait tayangan di salah satu stasiun televisi nasional, yaitu Expose Uncensored Trans 7, yang menyoroti hubungan antara kiai dan juga santri, terutama dalam konteks adab, feodalisme, dan transparansi lembaga pesantren. Untuk melihat pandangan yang lebih menyeluruh, kami akan mendengarkan langsung dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang santri di dalam pesantren dan masyarakat umum di luar pesantren. Sekarang saya sudah berada di area pesantren bersama beberapa santri Pesantren Terpadu Al-Bidayah. Terima kasih sudah bersedia berbincang dengan kami. Di sini kami ingin mengetahui bagaimana pandangan para santri mengenai isu yang sempat mencuat di beberapa waktu lalu. Menurut kakak, bagaimana pandangan para santri terhadap narasi yang menyebut adab hormat kepada kiai sebagai bentuk feodalisme, terutama setelah tayangan Trans 7 tersebut viral? Menurut saya pernyataan tersebut itu keliru karena adab santri terhadap kiai itu merupakan salah satu menghormati seorang guru terhadap seorang guru. Baik, selanjutnya di dalam kehidupan pesantren, apa makna sebenarnya dari adab hormat kepada kiai, seperti mencium tangan atau berjalan nunduk? Mengapa praktik tersebut bukan merupakan bentuk feodalisme? Praktik tersebut merupakan rasa rendah hati seorang santri kepada kiai karena beliau adalah orang yang telah memberikan kita sangat banyak ilmu yang bermanfaat. Lanjut, siapa pihak yang paling merasa tersinggung atas pemberitaan itu dan bagaimana cara kakak sebagai santri meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat? Menurut saya di sini yang paling tersinggung pasti diri kita sendiri, ya contohnya saya sebagai santri, karena kehormatan kepada guru itu sangat diharuskan, terutama ini secara luas, misalnya kepada orang tua, kepada guru itu kan harus menghormati gitu. Jadi sebagai yang tersinggung itu, saya sebagai anak sendiri dan santri atau siswa yang harus menghormati kepada guru. Jadi itu kesalahpahaman yang sangat salah gitu, karena itu tuh bentuk kehormatan. Lalu bagaimana harapan kakak terhadap media massa agar lebih etis dan berimbang dalam meliput kehidupan pesantren, terutama dalam menyampaikan nilai-nilai agama? Menurut saya di sini, karena menyebarkan agama itu sangat sulit ya untuk di luar gitu, dan pandangannya itu sangat susah untuk mengajak orang-orang atau para siswa atau yang lainnya mengajak untuk menyebarkan agama itu atau mempelajari. Si pandangannya itu selalu negatif gitu, karena kita sendiri juga belajar dan kita juga mengimbangkan bahwa secara umum atau secara agama gitu, nggak seharusnya secara agama terus, dan keseimbangan gitu.
Terakhir ya, setelah Hari Santri Nasional, apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada publik dan sesama santri mengenai pentingnya menjaga identitas serta adab pesantren? Kalau harapan saya setelah Hari Santri ini, harapannya adalah terus menjaga adab bagi para santri terhadap kiainya, karena bagaimanapun kiainya, beliaulah yang sudah memberikan kita banyak ilmu. Demikian tanggapan dari beberapa santri di pesantren terpadu Al-Bidayah yang menegaskan bahwa adab di pesantren merupakan bagian dari pendidikan moral, bukan feodalisme. Pemirsa, untuk mendapatkan pandangan yang lebih berimbang, kini saya sudah berada di sekitar lingkungan pesantren dan akan berbincang dengan salah satu warga masyarakat umum. Selamat siang Ibu, di sini kami ingin mengetahui bagaimana pandangan Ibu mengenai isu yang sempat ramai diperbincangkan. Setelah Ibu melihat tayangan Trans 7 dan kontroversinya, apakah Ibu cenderung setuju atau justru curiga dengan narasi yang menyebut adanya feodalisme atau ketidaktransparan di pesantren? Setelah saya melihat tayangan tersebut, saya perlu curiga, bukan mau nuduh, bukan curiga, tapi harus tahu bagaimana proses berjalannya pesantren di dalamnya. Bukan mau menuduh, tapi kan masyarakat juga perlu tahu bagaimana sistem di dalamnya. Mengapa menurut Ibu, isu tentang transparansi seperti pemberian santri kepada kiai itu penting untuk dibahas oleh media? Isu itu penting ya, karena pesantren itu termasuk lembaga pendidikan bagi masyarakat. Karena kalau pesantren berjalan terbuka, jadi masyarakat luar itu bisa lebih percaya dan mudah menghargai pesantren itu. Ya, saya sempat khawatir, tapi kan masih banyak pesantren yang lebih jujur, yang lebih bisa mendidik anak-anak supaya bisa pesantren dan lebih baik. Bagaimana sebaiknya pihak pesantren merespon kritik media agar citra mereka bisa kembali pulih dan lebih dipercaya? Iya, agar kesalahpahaman bisa dibenarkan tanpa menimbulkan konflik baru lewat media sosial. Saya berharap setelah Hari Santri Nasional, pesantren bisa menunjukkan kegiatan positifnya, karena pesantren itu merupakan suatu pilar moral bangsa dan bukan tempat tertutup. Itulah pandangan dari masyarakat umum yang menekankan bahwa pentingnya keterbukaan dalam lembaga pendidikan agama. Dari Pesantren Terpadu Al-Bidayah, saya Desta Nursifa melaporkan untuk Lensa Berita Terkini. Naila, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan langsungnya kepada Desta Nursifa yang telah memberikan refleksi mendalam pasca Hari Santri di tengah kontroversi yang ada. Laporan hari ini mengingatkan kita bahwa dialog ini masih terus berlanjut. Pemirsa, tantangan transparansi dan modernitas adalah hal yang tak terhindarkan bagi para lembaga tradisi seperti pesantren. Kita berharap di bulan November ini, dialog konstruktif masih terus berjalan demi kemajuan lembaga pendidikan di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Lensa Berita Terkini untuk informasi aktual lainnya. Saya Nagila Sania, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.